Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wan nasirin lidinihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna habibuna al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan wa fi riwayah man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Orang-orang tua kami semuanya, teman-teman semua yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang pertama kali yang wajib kita hadirkan dalam hati kita, di majelis kita, di tempat kita ini, di malam hari ini adalah rasa syukur yang sedalam-dalamnya, rasa syukur yang sebesar-besarnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan lagi dan lagi, masih memberikan hidayah lagi dan lagi untuk bisa sama-sama belajar, kumpul, belajar zikir, belajar ngaji bareng-bareng. Ini semuanya adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita siangnya udah nggak makan, nggak minum, nahan makan, nahan minum, Masya Allah. Kemudian malamnya juga taraweh, kemudian disempatkan lagi untuk zikir bareng-bareng. Maka ini adalah kenikmatan yang berturut-turut. Kalau orang-orang ahli dunia nganggapnya bingung, orang kok pegangannya tasbih terus, orang kok perginya ke masjid terus. Coba dong sekali-kali perginya ke bioskop apa kemana, kalau misalkan pandangannya pandangan dunia. Tapi kalau misalkan orang pandangannya akhirat, malah kebalikannya. Orang kok dunia terus, apa kita akan terus-terusan di dunia? Apakah nggak lupa kita ini punya kampung halaman yang sebenarnya? Apakah nggak lupa untuk kita punya bekal di kampung halaman itu? Maka ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam majlis kebaikan, amin ya rabbal alamin. Apalagi ini udah separuh malam 16 ya. Malam 16 Ramadan, sudah mulai kunut. Kalau misalkan pakai kunut, sudah mulai kunut finish fil akhir min syahr Ramadan, separuh akhir Ramadan. Dari mana ijtihadnya? Dari mana pendapatnya kok cuma separuh terakhir di bulan Ramadan kunutnya itu, terutama dalam mazhab Syafi'i? Maka itu diantara ijtihadnya adalah sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu'. Maka di situ diterangkan bahwasanya dulu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat untuk berjamaah, sebagaimana kita sudah terangkan dalam pertemuan sebelumnya kan. Sebelumnya zaman Abu Bakar masih masing-masing, kemudian zaman Sayyidina Umar itu dikumpulkan berjamaah. Kalau tarawihnya sendiri sudah ada, bahkan semenjak zaman Rasulullah pun sudah ada, walaupun Rasulullah sendiri bersama Rasulullah hanya beberapa malam, 3 malam dalam pendapat yang masyhur. Tarawih sendiri itu sudah ada, tapi berjamaahnya itu mulai dikumpulkan adalah mulai zaman Sayyidina Umar. Yang laki-laki imamnya siapa? Ubay bin Ka'ab, yang perempuan Sulaiman bin Abi Hathmah dibagi. Maka ketika Sayyidina Umar mengajarkan atau mencetuskan atau beristihad seperti itu,
Dan nasihat Rasulullah dulu, kata Rasulullah, ikutilah aku dan ikutilah sunnahnya, kebiasaan baiknya al-khulafa rasyid min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid, peganglah, gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, maknanya dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Nah, berarti kan maknanya arahan-arahan dari khulafa rasyidun itu nggak mungkin bertentangan dengan arahan orang-orang atasnya, nggak mungkin bertentangan Rasulullah, nggak mungkin. Nah, walaupun mungkin secara jasad waktu itu Rasul tidak ada, tapi hatinya masih sambung. Nah, maka waktu itu juga Sayyidina Umar mengumpulkan sahabat yang ada pada waktu itu untuk 20 rakaat kemudian berjamaah. Maka di samping itu juga beliau menyampaikan bahwasanya mulai malam 16 sampai habis maka dimulailah kunut, itu untuk doa kepada orang-orang Islam, kemudian juga doa untuk orang-orang kafir, itu dimulai diajarkan 16. Jadi sekalian ijtihadnya Umar sekalian, maknanya seperti itu. Jadi kalau misalkan bingung kenapa nggak dari awal, kenapa 16? Karena memang dulu Sayyidina Umar mengajarkan seperti itu. Entah apa yang beliau alami waktu itu, entah apa yang beliau pikirkan waktu itu, yang jelas ijtihadnya beliau yang diambil daripada ceritanya para ulama, di kitabnya para ulama seperti itu. Jadi mulai 16 baru dimulai. Di antaranya ya mungkin karena Ramadan tambah akhir itu tambah banyak doa-doa yang dikabulkan, makanya justru malah bukan tambah kendor, itu doa-doanya, zikirnya malah tambah semangat. Di antaranya seperti itu ijtihadnya. Maka ini satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan puasa, ini diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam lah, setiap amalnya Bani Adam yaitu manusia adalah diberikan balasannya untuk anak Adam tersebut, untuk manusia tersebut, balasannya langsung untuk diketahui oleh manusia tersebut, orang yang amal. Al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'ati mi'ati di'fin, yaitu balasannya adalah satu kebaikan dibalas dengan minimal 10 sampai 700 kali lipat. Nah, itu balasannya seperti itu secara umum. Qala Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa, fahuwali wa ana ajzi bih, itu adalah untuk aku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maknanya apa? Kan semuanya juga kita ibadah yaitu untuk ngabdi, untuk penghambaan kita kepada Allah, tapi kok di sini malah dikatakan bahwasanya yang puasa ini yang untuk aku. Maknanya bukan berarti cuma puasa aja yang untuk Allah, maknanya adalah ini bahasa halus. Ini bahasa halus. Maknanya itu dalam puasa ini ada ganjaran yang disimpan Allah Subhanahu wa taala yang kita akan rasakan nanti di akhirat gitu loh. Enggak dibuka di dunia, enggak dibuka. Enggak dibuka. Nanti ada balasan yang besar, betul-betul besar, itu yang kebukaannya nanti, diberikannya nanti, yaitu waktu di akhirat nanti. Nah, kalau misalkan amal-amal yang lain mungkin sudah dibuka 10 kali lipat, 700 kali lipat, sudah dibuka sehingga ada seperti itu. Tapi kalau misalkan ada bocoran, kalau misalkan ini puasa ini tidak, misalkan ada pahala-pahala itu pun hanya sedikit saja, tapi ada yang besar, ada yang sangat istimewa yang masih Allah simpan, yang nanti kita akan rasakan di akhirat nanti. Nah, jadi sangat saking besarnya. Kayak kalau misalkan kita itu punya pegawai, kita seorang bos misalkan punya pegawai ada 10 orang, yang 9 itu kerjanya biasa-biasa aja, yang satu ini kerjanya luar biasa, yang lainnya itu udah istirahat, udah capek-capek, kalau yang ini ngelembur siap segala macam pokoknya. Maka yang 9 orang nih sebulan saya kasih 3 juta. Kalau yang ini rahasia, nanti sama saya 4 mata. Kira-kira kalau misalkan seperti itu biasanya lebih besar apa lebih kecil biasanya? Lebih gede insyaallah. Maka begitupun puasa. Ada sesuatu yang disimpan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa. Yada'u ta'am min ajli, karena dia telah meninggalkan makanan karena aku. Wa yada'u syarab min ajli, meninggalkan minuman karena menuruti perintahku. Wa yada'u ladzatahu min ajli, dia meninggalkan kelezatan dunia karena menunaikan perintahku. Wa yada'u zaujatahu min ajli, bahkan dia meninggalkan istrinya karena perintahku. Wala khulufu famis shaim, dan sungguh berubah bau mulutnya orang yang berpuasa. Atyabu indallahi min rihil misk, lebih mulia di sisi Allah, lebih baik di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi.
Walis-shaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang besar maknanya. Farhatun hina yuftir. Yang pertama kali adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa. Maka ada barokah sendiri berbuka puasa itu. Siang hari itu lihat warung es dugan itu rasanya semua mau diminum itu satu sekalian sama gerobaknya sekalian. Kalau siang hari, tapi kalau misalkan sudah buka itu satu gelas itu aja kenyangnya minta ampun. Karena apa? Barokahnya, kegembiraan tersendiri ketika berpuasa. Itu sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bukti misdak daripada kata-kata Rasulullah, ada kebahagiaan tersendiri ketika kita ada barokah sendiri ketika kita buka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa farhatun inda yalqa rabbah. Satu kegembiraan lagi nanti ketika bertemu dengan Tuhannya. Nyambung berarti nanti ada sesuatu yang Allah SWT akan kasih bagi orang-orang yang mau berpuasa. Semoga Allah SWT termasuk menggolongkan kita. Amin ya rabbal alamin. Allah jaga kita semua, insyaallah.